Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan niat kita Allah ganjar dengan kebaikan. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para coach yang mulia, saya mohon maaf ya lupa ya tadi asik ngerjain tugas sekolah. Alhamdulillah Coach Muji mengingatkan saya. Baik, kita awali pembelajaran malam ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina صراط an'amta الذين 'alaihim أنعمت عليهم ghairil غير المغضوب maghdubi عليهم ولا 'alaihim الضالين. waladdallin. Amin. Para coach yang mulia, Alhamdulillah kita malam ini insya Allah akan membahas yang akan mendampingi para murid-murid kita menuju kedewasaannya. Bersama narasumber kita, Ibu Dewi Susilawati, beliau saat ini diamanahkan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 24 Garut. Profil beliau, beliau lahir di Garut 13 Agustus 1979, berkeluarga dengan suami Bapak Jabarudin, juga kepala sekolah SMP Negeri 1 Louis Gong, Kabupaten Garut. Dikaruniai anak 4 orang. Ya. Kemudian pengalaman mengajar beliau, guru di MTSN 2 Garut, guru SMPN 3 Cisitu, guru SMK IT Darul Abror Garut, guru SMA Negeri 3 Garut, dan kepala sekolah saat ini SMA Negeri 24 Garut. Beliau ini pengalamannya instruktur kabupaten tentang Kurtilas, ya. Kemudian beliau adalah guru penggerak Angkatan 1. Kemudian pengajar praktik di Angkatan ke-9. Moto beliau bermanfaat untuk orang lain, ya, bermanfaat untuk sekitarnya. Itu aja mungkin karena waktu sudah terlambat, saya mohon maaf sekali lagi. Untuk Ibu Dewi, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darmadi atas Ya, waktunya. Bapak Ibu, suara saya jelas? agak kecil, Bu. Oh, kecil. Oh ya, saya. Oke, sekarang saya Baik. besarkan saya. Sebelumnya Pak, jumlah peserta ada berapa? Kemarin mencapai di 68 ya. Hari ini Oh, baru 18 nih. Jadi fluktuatif ya. Mudah-mudahan sih di perjalanan bisa sampai ke 60-an. baik, terima kasih. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal dari Garut. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Darmadi mengenai profil saya. Mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya waktu diminta CV itu apa yang harus saya tulis ya? Saya, saya nggak punya prestasi gitu ya. Saya hanya pengalaman sedikit begitu. Mungkin saja Bapak Ibu di sini pengalamannya lebih dari saya, bahkan lebih berprestasi dari saya gitu. Bedanya cuma sedikit ya Bapak Ibu, yaitu saya lebih dulu mengikuti training fasilitator kehidupan ini gitu daripada Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita belajar bersama-sama ya. Saya bukan sharing materi, tetapi kita belajar bersama-sama mengenai materi tentang profil fasilitator kehidupan. Baik, Bapak Ibu, sebagai perkenalan ya, silahkan tuliskan di kolom chat nama Bapak Ibu, tempat tugas, misalnya Dewi SMA Negeri 3 Garut,
gitu ya. Guru di SMA Negeri 3 Garut. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu tuliskan pendapat Bapak Ibu tentang seorang profil fasilitator kehidupan itu harus seperti apa, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu, silahkan mulai dari sekarang. Seorang fasilitator kehidupan yang ideal itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Ibu Epi dari Majalengka, profil fasilitator kehidupan adalah seorang yang mampu menjadi agen perubahan, ya. Iya, betul sekali ya, Bu Evi. Kita tunggu yang lainnya sambil menunggu yang lain masuk ya. Oh iya, satu lagi Pak Darmadi yang belum Ya. masukin ke CV ya, pengalaman organisasi. Saya mengikuti organisasi hanya dua ya, yaitu di MGMP Bahasa Inggris Kabupaten sebagai pengurus. Saya juga sebagai pengurus Salimah PD Kabupaten Garut gitu ya. Wih, luar biasa. Bidang humas. Wih, luar. Bidang humas. Oke, makanya Ada lagi sedikit Bapak Ibu? masih ragu-ragu kayaknya nulisnya nih, Bu. Oh iya. Pak Darmadi sendiri gimana, Pak? Menurut Bapak? Ya, oke. Jadi kalau saya sih fasilitator kehidupan, sebuah upaya ya untuk membimbing murid-murid kita menuju kedewasaannya ya. Dan saat ini menurut saya negara memfasilitasi dengan menjadi guru wali ya. Nah, Hmm, peran guru wali betul, itulah yang kita masuk ya. Di betul. sekolah saya itu sepekan sekali bertemu dengan mereka dengan durasi 30 sampai 40 menit ya. Terutama memang pembentukan karakter yang saya arahkan dan saya terus komunikasikan dengan orang tua ya. Dan alhamdulillah sih untuk kelas yang saya awalikan responnya positif, tanggung jawab mulai tumbuh di antara mereka, terutama kebersihan itu tuh. Karena luar Oh, biasa ini. Itu Bu, ya. insya Allah Siap, pelan-pelan. siap. Nanti kita berbagi itu ya, pengalaman ya mengenai guru wali juga. Nanti kalau ada waktu. Baik, selanjutnya Pak Frans Sugara, SMPN 4 Lemah Sugih. Fasilitator kehidupan yang ideal adalah seseorang yang dapat mengendalikan dirinya untuk mengarahkan orang lain menemukan keutamaan dirinya dan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Betul sekali ya. Jadi bermula dari dirinya sendiri. Nanti kita bahas itu. Ibu Iit, guru SMPN 3 Jatiwangi Majalengka. Seorang fasilitator kehidupan harus bisa menjadi teladan dan bisa membimbing siswanya memiliki kepribadian Islami. Itu juga tepat ya, tepat. Bu Eis, SMPN 4 Sumberjaya, menjadi sosok yang bisa sebagai ibu, teman, maupun guru atau murobi dan membersamai mereka menjadi pemuda soleh yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, eh, terus selanjutnya Bu Nia Rahma,
guru SMPN 1 Majalengka, profil fasilitator kehidupan harus menjadi teladan dan mampu membimbing siswanya menemukan jati dirinya. Bisa membimbing, ini Pak Apan ya, bisa membimbing orang untuk hidup selaras dengan nilai-nilai inti dan jati diri mereka yang sebenarnya. Betul sekali ya. Oke. Satu lagi Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan berdua dengan Ibu Ine gitu ya. Profil fasilitator kehidupan, pendengar yang baik, menjadi teladan, berempati, dan pemberdaya. Ya, semuanya betul ya ini. Mari kita cek dengan materi dari yang sudah disiapkan oleh Jalanin. Ya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, sudah nampak ya? Sudah. Baiklah Bapak Ibu, kita cek jawaban-jawaban Bapak Ibu ya mengenai eh, profil fasilitator kehidupan. Kenapa disebut fasilitator kehidupan? Nah ini ya, kita mulai dari definisi. Fasilitator kehidupan bisa juga disebut mentor atau pembina. Oke. Dalam konteks ini adalah sosok yang memiliki peran sentral dalam pembentukan generasi muda. Dia adalah orang dewasa. Kita sudah bersepakat mengenai orang dewasa ini apa gitu ya di materi yang sebelumnya. Nah, di sini orang dewasa yang berinteraksi dengan kehidupan pemuda usia 13 sampai 23 tahun dan bertanggung jawab terhadap mereka melalui upaya menemaninya secara under supervisory atau disebut sebagai apa namanya? Di bawah pengawasan untuk menjalani kehidupan secara fisik, intelektual, mental, sosial, dan ekonomis. Sebagai teman, ini harus menjadi tanda kutip. Walaupun usia kita jauh sekali dengan anak didik kita, nah kita posisinya adalah sebagai teman. Lebih tua sehari, lebih tinggi seranting, lebih dulu selangkah di realitas alami untuk membentuk generasi Islami. Ini menurut Rusfi Adriano 2023. Jadi, fasilitator kehidupan adalah mentor dewasa yang berfungsi sebagai teman, pembimbing yang utuh holistik dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, sosial, ekonomi. Itu yang disebut orang dewasa. Insya Allah Bapak Ibu di sini itu sudah masuk kriteria ke dalam fasilitator kehidupan. Bapak Ibu sudah berinteraksi dengan siswa-siswi SMP, SMA. Nah, ini sudah tepat gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang siap gitu ya, siap untuk menjadi fasilitator kehidupan. Ya. Selanjutnya urgensi. Nah, urgensi mentor dalam pembinaan generasi ini yang pertama itu didasarkan atas kebutuhan pokok ya Bapak Ibu. Core necessity. Nah, mentor ini adalah kebutuhan pokok. Pernyataan ini menegaskan bahwa kehadiran mentor bukanlah pilihan atau tambahan, melainkan fondasi esensial ya, dalam proses pembinaan generasi.
Nah, masalahnya adalah untuk menjadi mentor ini kadang-kadang pada nggak mau gitu ya. Sulit sekali yang menyatakan saya siap menjadi pembina, saya siap menjadi mentor, saya siap eh, untuk berkontribusi gitu ya. Sedangkan posisi mentor itu ya tadi ya sangat esensial dalam pembinaan. Tetapi tadi kata Pak Darmadi, dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah tentang adanya guru wali, semua guru wajib gitu ya memiliki anak didiknya. Tidak bisa berkata tidak, konsekuensinya TPG-nya tidak cair kalau kita tidak mempunyai anak didik guru wali begitu. Ya, jadi memang ini harus disiapkan, harus disiapkan. Siap atau tidak, tetap harus siap. Nah, di sini kata kuncinya adalah we have to give an effort to this. Ya. Kita harus memberikan usaha untuk ini, usaha yang keras sekali. Siap tidak siap, sanggup tidak sanggup, maka kita harus terjun. Begitu ya, Bapak Ibu sepakat ya untuk hal ini. Oke. Selanjutnya, apa yang harus menjadi bekal sebagai fasilitator? Yang pertama adalah mindset tentang remaja versus pemuda. Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini di materi-materi sebelumnya, ya. Kenapa ada remaja? Harusnya kan pemuda, gitu. Remaja adalah remaja timbul dari apa ya? Bisa dibilang remaja itu adalah sebuah penyimpangan, gitu ya. Jadi remaja itu terlahirnya generasi yang sudah matang secara fisik, tetapi belum matang Oke. secara mental. Ya, matang secara fisik, tapi belum matang secara mental. Kata seorang profesor, mahasiswa S3 itu belum dikatakan dewasa. Usia 27 tahun itu belum dikatakan dewasa ketika uang kuliahnya masih meminta kepada orang tuanya. Dan kata para dokter menyebutkan bahwa baliknya generasi sekarang ini di usia 9 tahun. Ya, jadi kesenjangannya gapnya terlalu panjang ya Bapak Ibu. Bahkan tahun 2035 kata data di BKKN itu eh, anak-anak itu akan mengalami masa balik itu di usia 7 tahun. Gitu. Ya, makanya eh, ketidakmatangan secara mental itu disebut remaja. Idealnya kan di usia 15 tahun diharapkan seorang anak itu sudah mencapai akil baliknya secara bersamaan. Gitu. Itu konsepnya gitu. Nah, kita harus merubah mindset itu. Remaja sebagai masa transisi dan pemuda dewasa adalah target kompetensi dasar. Jadi, targetan kita adalah mendewasakan remaja. Mengenai kenapa ada gap itu sudah dibahas ya di materi sebelumnya. Gitu. Yang kedua adalah karakter moral. Karakter moral ini menyangkut ketulusan, terbuka, totalitas, fokus pada hajat atau kebutuhan dasar. Jadi ketulusan itu berinteraksi tanpa pamrih atau kepentingan tersembunyi, murni demi kebaikan dan pembinaan pemuda. Jadi dari sekarang kita menyebutnya tidak remaja ya Bapak Ibu.
Langsung saja kita menyebutnya pemuda karena untuk mengubah mindset tersebut ya. Begitu. Nah, sedangkan terbuka bersikap reseptif terhadap ide, masalah, dan perbedaan pandangan dari pemuda. Gitu. Jadi kita harus bisa terbuka, tidak ngejudge. Yang selanjutnya, totalitas. Memberikan diri secara penuh, dedikasi dalam mendampingi, tidak setengah-setengah atau hanya memenuhi kewajiban minimalnya saja. Ya, jadi guru wali ini hanya untuk memenuhi kebutuhan cairnya TPG dilaksanakan seminggu sekali itu sudah bagus. Nah, yang harus dipertimbangkan di sini adalah kualitas ya, kualitas dari pertemuan itu. Yang selanjutnya fokus pada hajat kebutuhan dasar, mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan esensial pemuda, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan sekunder saja. Nanti ini akan lebih dibahas lagi di slide berikutnya ya, mengenai fokus pada hajat atau kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah memahami secara utuh pedoman Muslim dalam berdakwah dan membina. Ya, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu basicnya adalah seorang ustadz ustazah sudah paham mengenai pedoman dalam berdakwah dan membina. Jadi memahami secara utuh pedoman Muslim dalam berdakwah dan membina ini mencakup pemahaman tentang keteladanan yang baik, uswah hasanah, metodologi dakwah yang santun, serta prinsip-prinsip syariat dalam mendidik dan membina. Yang selanjutnya, mengenal medan dengan mempelajari, mengamati, berinteraksi dengan pemuda masa kini. Nah, di sini posisi kita sebisa mungkin harus sesuai dengan keadaan zaman. Mengenal medan, merujuk pada pemahaman mendalam tentang lingkungan dan konteks hidup pemuda saat ini. Ya. Mempelajari, mengamati, berinteraksi pemuda masa kini, ini membutuhkan riset, membutuhkan sebuah observasi dan interaksi langsung untuk memahami, seperti memahami bahasa dan slang mereka, bahasa yang digunakan mereka. Kenapa kita harus sepadan dengan mereka? Yaitu untuk memahami itu, gitu ya. Bahasa kita itu harus disesuaikan dengan bahasa mereka. Gitu. Nah, selanjutnya misalnya tren budaya dan media sosial yang mereka ikuti. Mereka nggak suka Facebook, Bapak. Mereka sukanya TikTok atau IG. Gitu. Nah, kita ikuti. Terus tantangan psikologis dan moral di era digital. Kita harus mempelajari itu, harus mempersiapkan itu. Masalah-masalah yang benar-benar mereka hadapi, misalnya mental health, krisis eksistensi, isu ekonomi, dan sebagainya. Nah, dengan bekal ini, seorang fasilitator kehidupan dapat menjadi sosok tadi ya, lebih tua, lebih tinggi, dan lebih dulu selangkah. Secara relevan tanpa menjadi sosok yang kuno atau terputus dari realitas hidup mereka. Begitu. Peran kita itu dalam membina harus seperti apa, gitu ya. Yang pertama adalah mentor. Nah, mentor di sini pendidik, pembina, arsitek, konstruktor itu masuknya ke mentor. Pendidik dan pembina. Pendidik tentu saja
kita mentransfer ilmu kepada mereka. Nilai-nilai dan pemahaman yang benar. Ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, sedangkan pembina itu lebih ke pembentukan karakter dan kompetensi. Soft skill, hard skill. Nah, peran ini lebih dari sekedar mengajar, tetapi melibatkan pembentukan kebiasaan. Makanya sekarang itu lagi digembar-gemborkan ya Bapak Ibu. Besok juga saya akan melaksanakan IHT Pancawaluya. Nah, ini tujuannya yaitu membentuk karakter 5 pilar Pancawaluya itu selama 2 hari berturut-turut. Ini proyek dari Disdik Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya motivator ya. Motivator berarti Bapak Ibu berperan sebagai penyulut semangat, keberanian, dan daya juang pemuda. Nah, ini pengalaman saya kemarin. Ini baru kemarin Bapak Ibu ya, ketika saya jalan berkeliling sekolah, mengamati proses belajar mengajar di lingkungan SMA 24 Garut. Nah, di situ ada seorang siswa yang sedang melamun melihat pemandangan gunung karena kami itu ada di atas bukit sekolahnya. Saya tanya, kamu lagi apa? Lagi baca atau lagi bengong? Saya lagi memandang, Bu, memandang gunung. Kamu kelas berapa? Saya kelas 12. Rencananya mau lanjut kemana? Saya mau lanjut ke UPI. Jurusan apa gitu, saya lupa lagi. Persiapan kamu untuk masuk ke UPI apa? Saya masuk melalui SMBP, Bu, kata dia. Nah, terus persiapannya gimana? Gimana nilai rapotnya? Memenuhi atau tidak? Gitu. Bagaimana kalau tidak diterima? Saya mau langsung kerja, katanya gitu. Kenapa? Karena orang tua saya eh, tidak mampu untuk melanjutkan. Kamu punya PIP? Punya. Kenapa nggak ini ya? Nggak setelah tidak lolos di SMBP, nah harusnya kan bisa mengikuti UTBK gitu melalui jalur tes. Alasannya dia nggak punya biaya. Nah, di situ kita motivasi ya Bapak Ibu. Kita motivasi bahwa eh, mulai dari sekarang ya, siswa kelas 12 itu sudah harus punya ini peta hidup gitu. Harus punya tujuan hidup mau kemana. Ketika tujuannya misalkan mau menjadi seorang pebisnis gitu ya. Nah, maka perguruan tinggi yang akan dimasuki yang mana? Plan A-nya, plan B-nya yang mana gitu. Jadi sudah harus ada tak gitu ya. Terus saya dorong juga untuk silakan cari beasiswa. Gitu. Terus dikaitkan dengan pengalaman saya juga Bapak Ibu, anak saya. Jadi walaupun anak seorang PNS, tapi berhasil mendapatkan beasiswa. Gitu. Apalagi yang punya PIP itu peluangnya sangat besar. Gitu. Baru setelah semua cara itu dilakukan, nah kalau misalkan masih tidak bisa kuliah, ya mungkin cara terakhir yaitu dia bekerja. Tapi dengan bekerja dia bisa lanjut kuliah. Nah seperti itulah Bapak Ibu ya. Seorang fasilitator itu harus bisa menjadi motivator. Gitu. Motivator untuk anak didik kita untuk berpikir secara kreatif. Gitu. Nah selanjutnya supervisor. Jadi Bapak Ibu sebagai fasilitator, sebagai pembina, itu harus berperan juga sebagai pengawas dan peninjau yang bertanggung jawab. Nah, jadi kita harus memantau kemajuan, memberikan umpan balik, memastikan pemuda itu
anak didik kita itu berada pada jalur yang benar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah disepakati. Terus learning integrator, ya, learning integrator itu berperan sebagai penghubung antara berbagai pengalaman hidup dengan proses belajar. Nah, kita itu harus bisa membantu mereka mengaitkan pengetahuan teoritis dengan realitas alami, dengan realitas kehidupan. Memastikan bahwa setiap peristiwa, sukses maupun gagal, menjadi pelajaran yang terintegrasi dan membentuk kedewasaan. Itu tugas kita, learning integrator. Dan yang terakhir adalah fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah peran utamanya. Ya. Fasilitator ini adalah orang yang mempermudah, Pak Ibu, to facilitate. Nah, di sini kita harus menghilangkan hambatan, menyediakan sumber daya, menciptakan lingkungan yang kondusif agar mereka belajar, tumbuh, dan bisa menyelesaikan masalah mereka dengan mereka sendiri. Menyelesaikan permasalahan mereka dengan mencari solusi sendiri. Gitu. Nah, sementara karakter yang harus dimiliki oleh fasilitator kehidupan. Tadi ya, kita sudah sepakat mengenai kata dewasa. Jadi tidak perlu diulang lagi mengenai kedewasaan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang usia 40 tahun belum dewasa? Mungkin saja ada ya. Nah, yang kedua adalah selesai dengan masalah esensial pribadi. Nah, mengenai poin ini, nanti di offline itu akan ada semacam simulasi. Ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih rinci mengenai ini. Nanti ini adalah akan menjadi sesi kejutan buat Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi intinya poin ini adalah poin kritis. Seorang fasilitator harus sudah mandiri, harus stabil dalam aspek-aspek dasar kehidupannya. Dia sudah tidak dipusingkan lagi dengan masalah misalnya finansial di rumahnya, dengan masalah self esteem, masalah ketidakpercayaan diri, masalah ketidakoptimismen gitu ya, atau masalah pribadi gitu ya dengan orang lain. Jadi benar-benar seorang fasilitator kehidupan itu harus keluar ya dari masalahnya sendiri. Jadi bagaimana bisa menyelesaikan masalah orang lain kalau dia masih berkutat dengan masalah sendiri gitu. Nanti di offline ini akan lebih diperdalam lagi. Yang ketiga, tadi ada ya yang menyebutkan empati dan peduli. Ya, merasakan dan memahami kesulitan yang dialami oleh peserta didik kita. Menunjukkan kepedulian aktif dan tulus. Jadi dengan empati dan peduli, nah hubungan menjadi lebih mendalam dan bermakna. Selanjutnya pembimbing, pemandu, dan teman. Ya, ini jelas ya bahwa kita harus bisa membimbing atau memandu, memberi arahan, sekaligus menjadi teman.
Nah, peran ini menuntut keseimbangan, ya, keseimbangan otoritas dan kehangatan. Selanjutnya adalah sabar, ya Bapak Ibu. Sabar ketika menghadapi generasi yang sekarang butuh kesabaran, karena di sekolah sebelumnya ya, Insya Allah ya, problematika anak peserta didik kita itu sangat bervariatif sekali. Apalagi dengan diberlakukannya peserta didik yang 50 peserta, satu kelasnya 50 orang, itu banyak sekali lika-likunya, ya Bapak Ibu. Bukan dari fasilitas, bukan dari sarana dan prasarana, tetapi lebih ke psikologi anak gitu. Lebih ke apa ya? Permasalahan-permasalahan yang ada dalam peserta didik itu. Ini menuntut kita untuk bersabar. Bahkan kami menemukan peserta didik yang belum bisa baca. Nah, itu akan menjadi tugas seorang guru wali. Ya. Terus selanjutnya teladan yang tulus. Jadi fasilitator kehidupan itu harus mempraktikkan apa yang diajarkan, suasana, ketulusan, memastikan bahwa teladan yang diberikan adalah autentik, bukan sekadar penampilan. Keteladanan adalah metode pembinaan yang efektif. Ya. Peserta didik kita akan mencemooh kita. Misalnya kita peserta didik dilarang untuk merokok, tapi pemandunya atau fasilitatornya atau guru walinya merokok, apalagi merokok di depan mereka. Begitu. Selanjutnya berintegritas. Nah, berintegritas ini adalah seperti apa ya, semacam konsistensi ya antara ucapan, tindakan, dan nilai-nilai. Integritas membangun kepercayaan yang merupakan apa ya, seperti mata uang utama dalam hubungan mentoring ini. Nah, pemuda itu sangat sensitif ya Bapak Ibu terhadap kesenjangan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Yang kedelapan adalah komunikatif. Komunikatif menyampaikan pesan secara jelas serta menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik. Komunikatif juga mampu menyesuaikan bahasa dan gaya interaksi agar sesuai dengan medan atau konteks pemahaman pemuda masa kini. Selanjutnya, kapabilitas ya Bapak Ibu. Seorang fasilitator kehidupan itu harus mempunyai kemampuan. Yang pertama, insightful, wawasan yang mendalam. Terus mampu memposisikan diri sebagai teman, tadi sudah dibahas. Cakap sharing pengalaman, tadi juga sudah dibahas. Kita mampu mengaitkan realita, permasalahan dengan realita, dengan pengalaman. Kita mampu membangun interaksi interpersonal. Maksudnya ini adalah keterampilan berkomunikasi yang tinggi ya Bapak Ibu untuk menjalin atau memelihara hubungan yang sehat dan produktif. Jadi ada interaksi yang interpersonal yang cukup dekat. Yang selanjutnya kaya wawasan ini sebetulnya sama ya dengan poin yang A. Kaya pengalaman. Insya Allah pengalaman-pengalaman kita yang lalu-lalu akan ber apa namanya akan sangat berguna. Terus mampu mengkonstruksi serpihan pengalaman.
dan mengaitkan begitu ya, mengkonstruksi sehingga serpihan pengalaman-pengalaman kita itu menjadi pengalaman-pengalaman yang bermakna gitu, yang bisa membangkitkan semangat atau memotivasi peserta didik kita. Nah, yang terakhir mampu memotivasi. Tadi juga sudah dibahas ya, mampu memotivasi. Nah, selanjutnya domain tugas ya Bapak Ibu. Di tugas kita itu seperti apa? Pemuda adalah human, manusia. Perlakukanlah mereka sebagai manusia, bukan barang atau objek. Memperlakukan pemuda sebagai manusia membutuhkan effort. Yang pertama, tahu apa yang disukai dan tidak. Yang kedua, pendekatan yang dibutuhkan secara personal berbeda karakter atau kepribadian, gaya belajar, dan lain-lain. Nah, ini di kami, begitu ya. Ini dijadikan sebuah eh, tes diagnostik, Bapak Ibu. Mengetahui, tahu apa yang dia suka dan tidak suka, apa namanya, pendekatan yang dibutuhkan secara personal berbeda, begitu ya. Ini kami jadikan sebagai tes diagnostik awal. Oh iya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan materi ST30 ya. Itu ST30 itu untuk mengukur atau untuk memetakan minat bakat peserta didik. Tetapi sebelum kita memberikan materi tersebut kepada peserta didik kita, nanti Bapak Ibu juga harus mengukur potensi, kemampuan, bakat, minat seperti apa yang Bapak Ibu punya. Nanti ini ada linknya dari panitia, bisa nanti dicoba, gitu ya, gaya belajar dan sebagainya. Nah, di Guru Wali ini bisa dijadikan sebagai placement test atau tadi ya tes diagnostik untuk mengetahui bakat minat anak di mana. Nanti hasilnya bisa kita portofoliokan ya Bapak Ibu per siswanya. Terus juga Bapak Ibu misalnya bisa di tes awal itu ya tadi misalkan mengetes bacaan Quran peserta didik kita. Apakah sudah benar atau tidak? Apakah butuh pembelajaran selanjutnya atau tidak? Dan juga tadi ya yang saya sebutkan juga, misalkan tes baca huruf juga harus kayaknya. Gitu. Jadi kita mengetahui kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu apa? Sehingga setiap orangnya nanti ada target tertentu yang bisa dicapai. Pasti ya, semua anak itu tidak akan sama targetannya. Nah, itu disesuaikan dengan hasil dari eh, tes diagnostik itu. Nah, ada 3 tugas kita sebagai mentor kepada pelajar. Yang pertama adalah tarbawiyah. Nah, tarbawiyah ini lebih ke pendidikan atau pengajaran atau pembinaan jiwa, gitu ya. Jadi menanamkan nilai-nilai fundamental, khususnya nilai-nilai Islam, memperbaiki moral, akhlak, serta membangun pemahaman keagamaan yang utuh. Begitu. Contohnya mengajak eh, refleksi spiritual, membahas adab, mengajarkan prinsip-prinsip syariat, mengajarkan fikih dasar gitu ya, dan menjadi teladan dalam beribadah. Yang selanjutnya manajerial. Nah, manajerial ini lebih ke manajemen diri atau hidup ya. Jadi kita
mengajarkan kepada mereka bagaimana cara membuat perencanaan. Ya tadi, jadi kalau misalnya sekarang usianya sudah memasuki tahap SMA, maka dari kelas 10 itu siswa sudah harus punya tujuan hidup, ya Bapak Ibu. Sudah harus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Cita-citanya itu sudah harus jelas. Bukan lagi cita-cita seorang anak TK. Nah, dari situ kita bimbing anak itu mau kemana. Pengorganisasian dan efisiensi dalam kehidupan. Jadi di sana mereka diajarkan, diarahkan untuk keterampilan, memiliki keterampilan manajemen diri yang krusial untuk mendewasakan dia. Gitu. Ya, misalnya apa? Melatih untuk manajemen waktu, bisa memanage waktu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus sudah termanage. Terus juga bisa melatih untuk manajemen finansial. Ya. Terus juga bisa memanage prioritas belajar atau kerja. Sehingga bisa mempunyai keterampilan eh, lebih jauhnya itu ya, mempunyai keterampilan untuk problem solving, memecahkan masalahnya sendiri. Nah, yang selanjutnya kehidupan. Kehidupan ini adalah pendampingan realitas alami. Jadi ini lebih ke interaksi dan tantangan sehari-hari. Jadi kita menemani anak didik kita untuk menjalani dan menghadapi tantangan di 5 dimensi yang disebutkan tadi. Tantangan fisik, intelektual, mental, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, domain tugas yang kedua adalah amal. Di sini kita punya tugas untuk beramal sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin ini adalah eh, lebih ke ini ya, Bapak Ibu, lebih ke ya tadi apa namanya, melaksanakan mentoring gitu ya, secara kontinu. Gitu. Kalau tidak secara offline, maka usahakan secara online. Dan usahakan yang pertama itu adalah face to face ya, secara pribadi itu berdua saja. Nah, kedisiplinan ini memastikan ya bahwa proses pembinaan berjalan secara kontinu dan tidak terputus, yang sangat penting untuk membangun kebiasaan baik dan menjaga trust mereka, menjaga kepercayaan mereka. Yang kedua adalah kerangka ini SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Ya, spesifik, target harus jelas. Tadi ya, tiap orang itu pasti kan dengan bakat yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, maka targetannya pun akan berbeda-beda juga ya, Ibu. Measurable, terukur, ya, target harus dapat diukur. Misalnya untuk anak ini targetannya bisa lancar membaca Al-Quran dalam waktu berapa minggu, berapa bulan, gitu. Terus achievable, target harus realistis dan mudah dicapai. Relevan, target harus selaras dengan tujuan besar membentuk, ya, tujuan besar kita adalah membentuk generasi yang Islami. Dan tujuan akhir kita adalah
Ya itu Bapak Ibu ya, rekrutmen. Nah, selanjutnya time bound. Time bound ini terikat waktu. Ya, jadi waktunya juga harus jelas. Sebentar lagi ya Bapak Ibu, kita apa namanya diberdegen. Yang selanjutnya organisasi, kreativitas. Oh ya, kreativitasnya sudah bisa Bapak Ibu bayangkan untuk kreativitas organisasi. Jadi yang dimaksud organisasi ini adalah menjaga generasi dengan membinanya sama dengan menjaga aset bangsa. Maka hal ini dilakukan dengan tahapan yang benar, konsisten, terjaga, dan dengan kreativitas sesuai perkembangan zaman. Jadi terorganisir ya Bapak Ibu, terorganisir. Oke, selanjutnya. Nah, ini langkah-langkah mentor idaman, persiapan, ketahui kecenderungan, kemampuan pengenalan diri tadi ya, kata saya juga apa namanya? Mengadakan semacam tes diagnostik itu. Apa yang ditakuti, hobi, yang disukai, minat tentang belajar apa semua ini dalam rangka untuk mendorong mereka menemukan jalan yang benar untuk kehidupan mereka di masa datang. Terus memberikan basic need, tadi kebutuhan dasar yang belum dikuasai dalam berislam. Contohnya tahsin, fikih dasar. Ish. Terus persiapan pribadi untuk mengarahkan dan mendorong kompetensi atau life skill yang bisa menunjang masa depan profesional. Itu sesuai dengan minat bakat mereka, gitu. Kita dorong bakatnya menggambar, kita dorong menjadi seorang penggambar yang profesional. Ya. Bakatnya menyanyi, kita dorong menjadi grup nasyid yang profesional juga, gitu ya. Nah, selanjutnya fasilitasi perencanaan beasiswa. Gitu. Ya seperti tadi ya Bapak Ibu, bahwa ketika anak sudah mentok, mentok bahwa dirinya itu saya tidak sanggup karena orang tua yang tidak mampu, maka kita fasilitasi, kita carikan. Dan banyak sekali sekarang beasiswa itu, khususnya untuk yang anak-anak yang punya PIP itu banyak sekali. Selanjutnya langkah-langkah fasil idaman diberikan posisi untuk mengambil peran. Nah, ini berikan otoritas penuh, berikan mereka otoritas penuh untuk mengambil bagian dalam kebaikan, jangan dikendalikan dari balik layar. Jadi, kalau misalkan mereka diberikan sebuah tanggung jawab, misalkan untuk mengadakan sebuah acara, momen gitu, berikan secara penuh. Nah, ketika misalkan mereka eh, mengalami kesulitan, kesalahan, maka mereka juga akan bisa, gitu, akan bisa bekerja lebih baik daripada kita. Terus efektif, berikan posisi secara efektif. Yang ketiga aman, jangan hukum ketika mereka membuat kesalahan. Ini membuat mereka merasa tidak aman. Jika mereka merasa tidak aman, mereka akan membuat kesalahan. Tidak ada orang yang bisa berpikir jernih ketika merasa tidak aman. Kita perlu mendengar apa saja hal-hal baik yang sudah mereka lakukan dan berikan apresiasi gitu. Jadi fokus pada hal-hal yang positif ya. Bukan mengabaikan hal-hal yang negatif, tetapi kita kita fokus dulu ke hal-hal yang positif. Nanti yang kesalahan mereka bisa dievaluasi. Terus selanjutnya untuk generasi masa kini, di mana mereka adalah generasi fatherless, lahir dari kebanyakan orang tua yang tidak hadir dalam kehidupan mereka. Ini akibat dari revolusi industri itu hidup dalam kesendirian. Mereka dalam gemerlap media sosial yang riuh, menyediakan waktu untuk mendengarkan, menjadi rumah bagi mereka adalah suatu pendekatan yang paling efektif. Sediakan waktu 3 kali untuk membina, ya, secara offline, online, dan juga one on one. Secara rutin dari sesi one on one ini akan dimonitor kehidupan mereka, bagaimana mereka memahami diri, bagaimana kedewasaan mereka bertumbuh, tentunya dengan membuat program yang difasilitasi oleh mentor. Terus pada pertemuan offline agenda
adalah agenda reguler sesuai kurikulum. Nah, pada pertemuan online kita memberikan waktu untuk mengevaluasi diri seperti taubat dan muraqabah yang sudah dilakukan sepekan sekali. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini slide terakhir. Insya Allah, skill tambahan yang bisa Bapak Ibu eh, apa ya di ini gitu ya dicari gitu oleh kita dan lebih diperdalam lagi. Yang pertama adalah skill mentorship. Skill mentorship ini memberikan arahan berbasis pengalaman, coaching. Nah, kalau coaching itu mereka menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan solusi dari mereka sendiri. Jadi memfasilitasi mereka menemukan solusi dan potensi mereka sendiri melalui pertanyaan yang lebih berfokus. Terus pelatihan certified misalnya bisa dengan Panaya Coaching atau yang lain. Panaya Coaching itu sebuah ini ya, sebuah metode ya Bapak Ibu, sebuah lembaga juga. Terus talent mapping tadi ya, bahwa eh, diusahakan siswa yang kita bina itu sudah mempunyai talent mapping dibimbing oleh kita, membantu mereka mengidentifikasi kekuatan, bakat, potensi bawaan mereka sehingga mereka bisa fokus mengembangkan diri yang tepat dan relevan. Selanjutnya life planning, membantu mereka menyusun visi misi dan rencana aksi jangka pendek hingga jangka panjang yang terstruktur untuk pendidikan, karir, dan kehidupan pribadi. Terus yang selanjutnya membasuh luka, pengasuhan atau self healing. Jadi membekali mereka untuk memfasilitasi proses penyembuhan emosional remaja. Kenapa tadi ya terjadi gap antara akil dan balik? Itu dikarenakan ada loss ya, ada loss perlakuan dari keluarga yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Nah, kita harus bisa mengisinya, ya, membasuh lukanya. Nah, yang selanjutnya adalah konselor remaja, memberikan keterampilan dasar untuk melakukan intervensi krisis ya dan memberikan dukungan emosional serta bimbingan dalam mengatasi masalah remaja, sekolah, hubungan dan tekanan sosial. Ini hanya sekedar teori ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti di di realitas kehidupan kita, tadi sudah disebutkannya oleh Pak Darmadi, tugas kita itu sudah jelas di Guru Wali. Ya, tinggal Bapak Ibu semuanya ini kan dari berbagai ini ya, dari berbagai kabupaten. Nanti dari berbagai kabupaten bisa berkumpul membahas kurikulum ini tentang Guru Wali, gitu ya. Saya juga di Garut itu akan berkumpul sesama komunitas kita membahas tentang kurikulum Guru Wali ini. Kita masukkan 10 karakter pemuda gitu ya. 10 karakteristik pemuda idaman itu ke sana. Nah, diawali dengan tadi ya tes diagnostik dengan menggunakan ST30 sebagai dasar kita sebagai apa ya, panduan kita untuk melangkah selanjutnya. Gitu. Nanti kita juga akan membuatkan moderasi juga sehingga guru-guru kita gitu ya, guru-guru yang di luar dari kita itu merasa nyaman menyampaikan materinya juga. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah melakukan hal itu, tolong di-share ke kami juga gitu ya. Jadi kita sama-sama untuk membuat kurikulum itu.
Begitu saja mungkin Pak Darmadi dari saya ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Mohon Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Mudah-mudahan kita masih bisa ya sampai 21 lebih 15 menit ya. Masih ada waktu sekitar 9 menit. Mangga, boleh Saya, dirain. saya berharap tidak ada yang bertanya ya Pak Darmadi. Nanti pertama pertanyaannya disimpan untuk ditanyakan pas offline. Iya, baik, baik. Tapi nggak apa-apa Oke. kalau saya bisa menjawab, saya coba gitu ya. Mangga, mangga. Dan saya sudah share ya. Ini saya pakai dua device nih. Yang laptop Mm-mm. sering keluar gitu kan. Jadi pakai handphone kan. Oh iya nggak Nah, apa-apa. saya sudah share tentang temubakat.com ya. Mudah-mudahan di Oh iya, situ bisa lihat ya SC30. Nanti penjelasannya praktek sih, nanti di offline-nya praktek. Kalau penjelasannya nanti di pasca trip ya, karena memang cukup mendalam itu. Jadi hmm, kalau dibahas di sesi sekarang juga di sesi trip itu belum memungkinkan. Tapi sekarang dipraktekkan dulu, begitu kan? iya. Oke. Bapak Insya Ibu Allah bisa Bu, Mm-mm. insya Allah videonya nanti sedang di share oleh admin nanti. Insya Allah. Maka Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tadi luar biasa ya. Jadi memang kalau jadi fasilitator kehidupan dari gambaran teorinya berat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan tarbiyah kita akan punya panduan-panduan ya yang sebenarnya bisa kita laksanakan. Kemudian juga di dalam pembinaan nanti ya kepada murid-murid kita itu tentu bertahap ya, pelan-pelan ya insya Allah. Baik, ada silahkan kalau ingin ditanyakan. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bu ya. Luar Iya, iya. biasa. Nah, Bapak Ibu di temubakat.com itu nanti Bapak Ibu mengisi ya, mengisi kemudian di-download hasilnya nanti pas offline itu dibawa ya. Untuk yang merekomendasikan bisa merobi gitu ya atau pendidik kita boleh Bu gitu kan. Boleh juga tulis jalanin juga boleh ya yang Iya. merekomendasikan. Dan tadi saya katakan nama Bu Dewi ya di download. Nah sebelum di download ya sebelum di download tuh ada tuh pengisi nama kita misalkan Darmadi Darmadi adalah bla 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 bla. Nah itu dikopas dulu tuh karena kalau udah di download PDF itu nggak ada Hmm. gitu. Jadi sebelum di Oh iya. download itu dikopas dulu ya taruh lah ya kita share ke apa keluarga boleh gitu ke Di murid saya lagi tuh screenshot, share ke murid di screenshot. ya di screenshot ya. Nah terus baru di PDF kan. Nah, itu lengkap nantinya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah pertemuan pembelajaran kita malam ini luar biasa ya. Jadi tentang peran dan tugas kita sebagai fasilitator kehidupan, membimbing murid-murid kita yang mereka memiliki potensi, tetapi mungkin ya perlu kita memfasilitasinya ya sehingga mereka ketika perjalanan menuju manusia dewasa yang bertanggung jawab, insya Allah mengalami kesuksesan gitu kan. Ketika ada kendala-kendala, mereka berani untuk curhat kepada kita ya sehingga tidak mencari tempat curhat yang keliru, yang membahayakan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi yang telah memaparkannya luar Sama-sama, biasa. Mudah-mudahan sama-sama. ini menjadi amal soleh kita semua. Baik, Amin. kita akhiri ya pertemuan malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Hatur nuhun Ibu.